حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا, strain the lines, have your heels on the end of your line, inshallah. Do this kind of stuff here. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت استغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. السلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di hari ke-26 di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai materi, saya ingin mengingatkan berarti nanti malam adalah malam tanggal 27. Ada seorang laki-laki yang sudah tua datang ke Nabi SAW dan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni syaikhun kabirun alim. Aku ini orang tua, lemah, sakit, gak bisa menghidupkan terus malam-malam di bulan Ramadan itu. Kasih aku satu rahasia. Kapan sebenarnya aku bisa menunggu malam Lailatul Qadar?" Nabi berkata, malam tanggal 27. Hadis ini sahih. Jadi secara umum malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Tapi kemungkinan besar terjadi 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa di malam-malam ganjil. Tapi jangan pernah tinggalkan malam tanggal 27. Jadi walaupun bukan weekend, kalau kita bisa nanti malam i'tikaf, kita i'tikaf. Siapa yang jadi umur kita sampai Ramadan depan? Siapa yang bisa menggantikan kebaikan malam Lailatul Qadar itu siapa? Kebanyakan ulama berpandangan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Dan itulah keindahan rahasia bahasa Al-Quran dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah itu terdiri dari 30 kata sebanyak hari dalam sebulan, dan kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh kedamaianlah malam itu sampai turun fajar. Kata malam itu tepat menjadi kata ke-27. Salamun kata ke-26, hiya kata ke-27, hatta ke-28, matla' ke-29, al-fajar ke-30. Jadi subhanallah, apa yang disampaikan Nabi bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Baik, sekarang kita mulai kajian kita. Beberapa subuh ini sebenarnya saya menerangkan tentang karakteristik Islam. Apa yang kita sebut dengan karakteristik? Sesuatu yang cuma ada pada Islam, tidak ada pada yang lain. Kemarin kita bicara tentang karakter Rabbani, bagaimana seorang Muslim terhubung dengan Allah SWT. Sebelumnya kita bicara tentang insani, betapa dekatnya Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terus hari ini kita bicara tentang syumuliyatul Islam. Kita juga sudah bicara tentang muwazan, tawazun, keberimbangan di dalam Islam. Mana ibadah menjadi hak Allah, mana hak diri, mana hak keluarga. Bagaimana kita menjaga orang lain yang sampai tersinggung. Bagaimana Allah melarang kita mengolok-olok, walaupun maksudnya bercanda. Hati-hati, ya, kita menganggap bercanda, tapi yang menerima belum tentu. Itu keseimbangan, setiap orang punya hak. Sekarang kita lihat sisi syumuliyatul Islam. Apa itu? Lengkapnya Islam mengatur kehidupan manusia di segala bidang. Hari ini kita bicara tentang bidang jasadiyah, fisik manusia. Bagaimana Islam punya aturan, ya, punya aturan tentang pembinaan fisik dalam diri manusia. Hal ini paling tampak pada 3 hal esensial. Yang pertama adalah pada urusan makanan. Perhatikan,
orang makin baik keimanannya kepada Allah, makin selektif dalam urusan makanan. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 19, ketika mereka terbangun dari tidur panjang 300 tahun lebih, mereka merasa sangat lapar, tapi mereka ketika mengutus seseorang untuk mencari makan, mereka berkata, "Fab'athu ahadakum biwalidikum hadhihi ila al-Madinah." Utuslah salah seorang untuk membeli makanan. Falyanzur, maka pilih, lihat, jangan langsung ambil, lihat dulu, pilih dulu. Ayyuha azka ta'amu, mana makanan yang paling bagus, datang dalam bentuk superlatif. Kalau dia dalam bentuk zaki, artinya bersih, bagus. Tapi dalam bentuk azka berarti superlatif, the best, makanan yang paling bagus. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, maka ambil, beli sedikit saja, sebagian. Minhu itu litab'i, menunjukkan sebagian. Jangan mentang-mentang punya uang kita beli banyak, mentang-mentang makanan ada kita makan semua, tidak. Apa kata Nabi? Ma mala'a ajariyun wi'an syarran min batni. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain perut. Lalu Nabi berkata, bihasbi ibni Adam luqaimatin yuqimna shalbah. Cukuplah seorang itu makan untuk menegakkan tulang punggungnya supaya kuat beribadah, supaya kuat mencari nafkah. Cukup segitu. Fa'in kana la mahala, tapi Nabi tahu ada orang yang memang hobi makan. Kalau memang mau juga, kata Nabi, fa'in kana la mahala, kalau memang mau juga makan lagi, fasulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Maka atur sepertiga tempat makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jangan dipenuhi semuanya. Kebanyakan penyakit yang ada di rumah sakit itu pasiennya mengeluh karena faktor makanan. Tidak teratur makan, tidak baik yang dia makan, atau berlebihan dalam makan, atau tidak seimbang dalam urusan makanan dan keluarnya, kalori yang keluar. Jadi Islam membina fisik seseorang pertama-tama dengan apa? Dengan makan. Makan secukupnya, tidak berlebihan, dan memilih yang terbaik. Baik. Yang kedua, cara Islam membina fisik manusia adalah melalui olahraga. Apa kata Nabi? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat secara fisik, itu yang pertama, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Imannya juga punya, tapi lemah. Seorang mukmin harus kuat, fisiknya harus kuat. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT, walaupun pada keduanya tetap ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikan, mukmin yang lemah ada kebaikan. Tapi yang lebih dicintai Allah adalah mukmin yang kuat tadi. Rasulullah SAW misalnya mendidik keluarganya untuk kuat secara fisik. Nabi sering mengajak Aisyah untuk lomba lari. Nabi itu berjalannya cepat, dan ternyata olahraga paling baik itu jalan cepat. Ya, jalan cepat. Bahkan dia lebih baik daripada lari. Sebab pada umur tertentu atau berat badan tertentu, ketika lari dia menopang berat badan lebih 2 kali lipat, maka terjadi gangguan di lututnya. Tapi Nabi berjalan sangat cepat. Pernah Nabi SAW mengajak Aisyah, sahabat dari Rasulullah SAW, Nabi pernah mengajak lomba, jalan cepat atau lari, aku menang. Tetapi setelah itu, falamma hamilatil laham sabaqani fasabaqani ya. Tapi ketika aku tambah gemuk, kata Aisyah, beliau menang. Lalu Nabi berkata, hadhihi bitilka. Ini balasan yang kemarin ya, kata Nabi kepada Aisyah. Lihat, Nabi itu romantis sekali dengan istrinya. Kata Nabi waktu dia menang yang kedua,
tuh balas, aku sudah balas satu-satu ya. Nabi bilang begitu. Subhanallah. Tentang olahraga. Nabi juga pandai dalam memanah. Nabi pernah lewat anak-anak muda di Mekah, di Madinah sedang memanah. Nabi berkata, "Irmu bani Ismail, fa inna abakum kana rabiyan." Ayo, lesakan anak panah kalian, wahai anak-anak Ismail, karena Allah ayah kalian yaitu Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Dalam hadis dari Bukhari. Jadi paling baik olahraga memanah itu ya, apalagi kalau orang punya asma. Punya asma itu seluruh otot asal benar cara memanahnya itu paling baik. Ya, Ustaz Hamdan tadi pada cerita ke saya, dia dulu pernah kena asma, tapi sejak memanah alhamdulillah nggak kambuh lagi. Lalu apalagi aktivitas fisik tadi, berjalan kaki jauh, berkuda, bergulat. Nabi pernah mengalahkan Rukana. Rukana ini seorang pegulat terkenal di Mekah. Nabi pernah jatuh dan dia. Mukmin yang kuat secara fisik lebih baik dari dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi pembinaan fisik? Makan, kalau perhatikan, yang kedua olahraga, yang ketiga istirahat. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita untuk istirahat teratur, tapi singkat, penuh berkah. Apa yang diperhatikan ternyata ini sesuai dengan penelitian modern, jam biologis. Jadi kebutuhan biologis manusia untuk tidur itu paling baik setelah sholat isya. Makanya lebih baik makan sebelum maghrib. Atau waktu puasa kita mempercepat waktu berbuka. Umatku selalu berada dalam keberkahan selama mereka mempercepat buka puasa mereka. Supaya apa? Ada jarak sekitar 3 jam mereka bisa tidur. Kecuali bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan memang Nabi menghidupkan malamnya. Tapi kalau hari biasa, kami para sahabat tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya langsung tidur. Kemudian Nabi bangun di sepertiga akhir malam. Jadi kalau maghrib jam 7, subuhnya jam 5, berarti ada waktu 10 jam. 10 jam dibagi 3, berarti 3 jam 20 menit sebelum subuh. Sekitar itulah Nabi bangun. Jadi Nabi jam 2 sudah bangun. Jam 2 Nabi sudah bangun. Dan paling baik pada jam itu memang fisik kita itu bergerak. Makanya berkah hari orang yang bangunnya lebih awal tadi. Baik. Kemudian apa lagi terkait dengan tidur? Nabi mengajarkan kita tidur siang. Walaupun sebentar, coba kalau bisa ya, aku tidur siang. Kemudian membaca zikir sebelum tidur. Jadi tidur itu bukan hanya istirahat fisik, tapi dia juga menjadi istirahat bagi emosi, cara kita merefleksikan diri kita setiap hari, muhasabah hari kita refleksikan hari ini sudah ngapain, ada nggak nikmat yang belum kita syukuri, ada nggak perilaku kita yang masih tidak benar, adakah Nabi zikir kepada Allah menjelang tidur. Kemudian panduan berikutnya adalah Nabi tidur menghadap ke kanan. Ya, apabila Nabi tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Nabi begitu. Dan ternyata ini terbukti sehat secara jantung. Posisi jantung di sebelah kiri itu tidak tertindih. Dia berada di bagian atas dan itu paling sehat. Jadi pada kasus di zaman sekarang di mana penyakit jantung semakin banyak, coba kita disiplin dengan cara tidur seperti ini. Niatkan ikut sunnah Nabi, insya Allah ini sesuai dengan sains pula bagaimana menjaga kesehatan. Yang keempat, untuk membina fisik manusia. Yang pertama tadi apa? Makan. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, bersuci. Konsep kebersihan dalam Islam itu gak ada yang bisa ngalahin. Coba Islam mengajarkan kita ya, dari mulai bangun tidur. Kata Nabi, kalau seorang bangun tidur, jangan dia menyentuh apapun sampai dia membasuh kedua tangannya, sebab dia tidak tahu tangannya tadi malam nginap di mana. Coba bayangkan.
Orang punya penyakit kulit, garuk, apa segala macam, atau kuman di ya bagian-bagian terlarang. Nabi melarang kita masukkan tangan ke bejana sebelum dicuci. Subhanallah. Lalu apalagi ada instrumen wudhu, bersuci setelah buang air. Di Eropa abad pertengahan itu orang-orang jarang mandi karena dianggap mandi itu berbahaya. Tidak menggunakan air setelah buang air, hanya kain atau tidak sama sekali. Coba bayangkan. Coba. Tapi penelitian modern menunjukkan paling baik itu untuk mencuci kuman itu ya air. Sabun itu apa guna sabun? Bukan sabun bikin bersih. Sabun itu bertugas hanya memecah molekul air. Makanya dia berbuih itu molekul air menjadi lebih halus sehingga daya bersihnya menjadi lebih bagus lagi. Kalau Anda pakai sabun nggak pakai air nggak bersih. Jadi sabun bukan membersihkan, tapi dia hanya memecah molekul air. Buihnya itu membuat sangat halus molekul-molekul air sehingga kuman-kuman bisa mati. Itu. Terutama di Eropa ada pertengahan tidak menggunakan air sama sekali. Sampai sekarang pun mereka banyak begitu menggunakan tisu saja. Tidak. Islam sejak awal mengajarkan istinja dengan batu atau air. Kemudian apa lagi? Mandi wajib. Subhanallah. Jadi tingkat, mohon maaf ya, ini fikih. Kuman pada setiap orang itu lebih mudah diatasi oleh orangnya masing-masing. Ludah saya punya kuman. Tapi karena saya sendiri, saya makan bekas ludah kemudian saya pegang lagi, itu relatif lebih aman karena dia sudah beradaptasi. Tapi kalau bekas ludah orang lain itu tidak aman. Begitu juga, mohon maaf ya, air di kemaluan. Sehingga setelah seseorang berhubungan suami istri, maka diwajibkan untuk mandi. Dan bagaimana cara mandi wajib? Pertama-tama apa yang diajarkan tadi? Bersih tanganmu, lalu bersihkan kemaluan. Lalu Nabi berkata, ikuti setiap kelipatan kemaluan. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk bicara dalam urusan fikih, dalam urusan kebenaran. Cuci kemaluan kita, ikuti setiap lipatan-lipatan. Baru kemudian memulai dengan kamu. Ya Allah, saudara, semakin kita mengkaji Islam, semakin syukur Allah beri kita hidayah kepada Islam. Bahkan kalau tidak ada akhirat pun, Anda sudah beruntung karena Anda menjadi Muslim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita nikmat menjadi seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar prayer, sholat subuh masih jam 6. Iqamah, sholat subuh masih jam 6. Jazakumullah khairan.